Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini kita akan kembali mereview tanaman cabai yang kita menggunakan pupuk eco farming, dan inilah hasil dari kita dari memberikan pupuk eco farming. Tanaman kita menjadi subur, yang dulu tidak begitu subur. Dengan menggunakan pupuk eco farming, bunga dan buah selalu bermunculan walaupun kita sudah memanennya sampai habis, tetapi pertumbuhan dari bunga dan buah terus bermunculan. Itulah kedahsyatannya menggunakan pupuk eco farming yang kita gunakan, dan kita juga padukan dengan pupuk kompos yang kita buat juga, yang kita gunakan juga pupuk eco farming untuk membuat fermentasi, dan kita jadikan kompos. Dan jika sudah siap untuk diaplikasikan, maka kita lanjut untuk mengaplikasikannya di sekitaran batang bawah pada tanaman cabai, dan kita juga bantu support untuk tanaman kita, berikan irigasi tetes agar di musim kemarau ini tidak begitu parah kekurangan air. Maka kita perlu bantu untuk beri asupan air, dan juga mutunya jelas kita menggunakan campuran dari pupuk eco farming, dan juga kita berikan air lindi yang juga kita buat dari limbah organik, dan bahan-bahannya kita fermentasikan juga dengan pupuk eco farming. Jadi agar tanaman kita juga nantinya jadi baik dan subur, karena di dalam pupuk eco farming terdapat bakteri baik untuk proses fermentasi ataupun dalam proses membuat kompos. Jadi kita selalu libatkan pupuk eco farming untuk tanaman kita, dan kita juga bisa menyemprotkannya pada daun ataupun di bawah daun, maka akan menjadi baik dan subur. Yang ini dulu tanaman kita juga mengalami kurang subur. Alhamdulillah dengan menggunakan pupuk eco farming dan kita terus gunakan, maka adanya juga akut subur. Dan ini kita berikan tambahan bibit cabai agar bisa tumbuh dengan baik, sama seperti yang tadi kita tetap tambahkan untuk berikan irigasi tetes. Dan ini juga tanaman-tanaman kita yang dulu membuahkan hasil yang juga kurang maksimal. Alhamdulillah dengan kita pelajari terus menerus dengan kekurangan, maka kita berikan tip-tip tambahan untuk informasi juga untuk sahabat pecinta tanaman organik. Kita akan sharingkan, kita bagikan. Kita juga menggunakan cangkang telur agar memperkuat batang
dan juga bisa memancing pertumbuhan pada bunga dan buah cabai kita, dan hasilnya juga bagus, tidak mudah rontok. Biasanya jika kita kurang tambahkan cangkang telur, kebanyakan bunga sering rontok sebelum menjadi buah. Dengan kita tambahkan cangkang telur, tanaman kita juga menjadi bagus, menjadi subur, kuat, sehat. Dan ini kita terus berikan tiang-tiang penyangga dan agar terpaan angin tidak mengganggu, dan kita selalu tambahkan tiang-tiang penyangga. Dan sewaktu kita juga mendapatkan cangkang telur dari dapur ataupun dari kita ngambil di TPA, kita juga berikan, kita remas-remas seperti ini. Dan ini juga bisa berfungsi mengurangi dampak dari pemanasan, bisa bersifat sebagai mulsa organik yang sangat bagus dari terpaan panas matahari. Dan juga kita bisa mengurangi serangan hama, terutama bekecot biasanya suka menggunakan ini, tidak terjadi serangan pada batang diserang oleh bekecot. Jadi itulah kelebihan kita menggunakan cangkang telur, agar batang kita aman dari serangan bekecot. Kalau tidak menggunakan itu, biasanya bekecot suka menghabisin kulit dari tanaman cabai kita. Dengan adanya cangkang telur, maka kita bisa meredam serangan itu untuk tanaman kita bisa tumbuh terus, bertambah besar, subur. Dan ini sangat bagus. Kita lihat cabang-cabang bawahnya yang biasanya tidak ada tumbuh, hanya cabang 2 saja di atas, tapi dengan pupuk eco farming di bawah juga menambah cabang bertumbuhan, karena pengaruh tingkat kesuburan tanah yang sudah matang, atau kita sudah berhasil membuat fondasi pada tanaman kita di daerah perakaran tanah. Karena kita juga selain menggunakan cangkang telur, dan kita juga menambahkan sebuah arang yang sisa pembakaran, baik dari dedaunan, kayu, ataupun tempurung yang kita punya, yang wujudnya masih arang, kita tambahkan, kita suplaikan terus untuk tanaman kita, agar bisa menyimpan kelembapan air yang kita berikan. Dengan begitu, tanaman kita tidak akan kekurangan air dan bisa bertahan. Jika kita lupa menyiramnya, baik di pagi hari, siang hari, ataupun sore hari, kita lupa menyiramnya, maka tanaman kita akan bisa tetap bertahan dengan baik. Dan ini dari ujung masih ada nampak buah, sama seperti pohon yang tadi di awal. Pohonnya juga kita ambil buahnya, tapi masih terus menghasilkan tanaman cabai untuk kita panen sewaktu-waktu. Jika sudah berwarna merah ataupun oranye, maka bisa dipanen. Dan ini juga arang tempurung yang kita sampaikan tadi,
bisa kita gunakan untuk tanaman cabai kita. Bagus kita untuk mempertahankan bakteri baik dari eco farming untuk tanaman kita bisa di bawah tempurung yang ada arangnya, bisa bersembunyi di dalamnya. Dan kita juga akan bagikan sharing untuk menggunakan pupuk cair. Yang kita pakai di sini adalah satu pupuk air lindi yang kita buat, dan kita akan memasukkannya. Kita akan masukkan sebagian, kita masukkan sekitaran 1/4 ataupun 1/3 bagian bisa. Dengan begitu nanti kita akan tambahkan dengan molase dari buah atau kulit buah. Yang kita gunakan adalah kulit buah mangga yang kita fermentasikan juga dengan pupuk eco farming. Jadi larutan ini sudah mengandung 2 unsur, yaitu dari limbah kulit mangga dan juga pupuk eco farming sebagai bahan starternya. Dan ini yang putih adalah air susu yang sudah basi, yang tidak habis atau udah kadaluarsa. Kita boleh gunakan untuk tambahan untuk kita starterkan pada komposer di tanaman kedondong. Kita bisa isi full untuk kali ini karena masih jumlahnya banyak, jadi kita masukkan aja untuk ramuannya. Jadi ramuan ini terdiri dari 4 campuran. Yang pertama adalah pupuk eco farming, kedua adalah air lindi, ketiga adalah molase dari buah kedondong, dan keempat adalah air susu yang sudah basi. Dan kita bisa padukan keempat-empatnya dalam satu botol, dan kita akan bagi 8 bagian untuk menyiramkan dalam tempat komposer. Kita membuat kompos secara alami, secara otomatis. Kerjanya hanya kita membuang sampah pada komposter ini, dan kita bisa tambahkan terus untuk menstarternya. Karena kering di bagian atas, maka kita butuh kelembapan di atasnya. Kita siram terus seperti ini, karena kita juga memberikan 8 lubang untuk kedondong ini. Kita targetkan memang dalam putaran setahun kedondong kita terus berproduksi, tidak putus-putus. Itulah yang kita praktekkan. Semoga ini berhasil, dan kita terus berikan informasi ini kepada sahabat semua, subscriberku, agar bisa dicoba untuk di rumah jika ada lahan tanah dan ada tanaman. Untuk tanaman selain kedondong juga bisa dicoba, ataukah jambu air, ataukah jambu kristal jika sahabat punya, atau pohon durian. Sahabat juga bisa gunakan ini. Kami menggunakannya dan hasilnya sangat memuaskan. Ranting sampai melengkung sampai ke bawah ini asli, tidak kita buat-buat, dan kita gunakan ini sebagai media promosi. Dan kita yakin
bahwa pupuk eco farming adalah terbaik untuk kita semua sebagai petani dan juga petani organik. Kita bisa menghemat dalam biasanya kita menggunakan pupuk kimia, kita bisa membuat sendiri dari bahan-bahan limbah yang ada di dapur, ataupun kita bisa cari di luar atau di jalan-jalan, kita bisa ambil untuk dibawa pulang, untuk dimasukkan ke dalam komposer di bawah kedondong tadi, sebagai contoh untuk sahabat semua sebagai petani. Dan ini adalah tanaman ceri yang ada di sekitaran rumah kita. Kita gunakan daun-daunnya untuk sebagai tambahan mulsa pada tanaman kita, tanaman cabai kita. Jadi kita bisa selang-seling antara daun jati kering yang kita taruh di lorong-lorong bedengan cabai kita, dan kita bisa padukan juga dengan daun-daun hijau, daun kresen, kita bisa tambahkan juga. Jadi kita selang-seling untuk memberikannya. Jadi kita bisa membuat kompos di sekitaran tadi, di sekitaran lorong. Jadi bagus untuk meningkatkan kesuburan tanah yang ada di sekitaran tanaman cabai kita. Dan kita juga memelihara tanaman jati kita. Kita tidak bisa maksimalkan tanaman jati kita karena di sekitaran rumah banyak kabel PLN yang ada melewati pepohonan kita. Jadi kita sering pangkas tanaman jati kita, ataupun juga daun-daun pisang yang terkena kabel PLN. Dan ini tanaman jati yang sudah lama, sudah besar, dan mungkin suatu saat juga akan dipanen lagi, akan ditebang jika sudah waktunya. Jadi inilah halaman di rumah kami, ada tanaman-tanaman keras seperti tanaman jati, dan juga ada tanaman belimbing wuluh. Jadi kita juga menggunakan pupuk eco farming dan air lindi untuk kita siramkan di sekitaran batang tanaman belimbing wuluh. Alhamdulillah bunganya terus bermunculan, dan ini juga terus memberikan hasil untuk kita mengurangi memberi asam di pasar ataupun di bakul yang sedang lewat. Jadi kita tidak perlu memberi asam, hanya beberapa kali atau beberapa saat saja. Jika kita memberi asam, biasanya kita menggunakan atau membeli asam Jawa. Tapi jika ini sudah berproduksi lagi, udah panen lagi, maka kita full menggunakan belimbing wuluh, dan rasanya juga enak juga. Dan ini masih ada sisa-sisa panen yang dulu kita panen, tapi ini masih kecil. Yang besar-besar sudah kita panen, dan sampai kewalahan kita panen, jadi berguguran, berlimpah pada saat ini
mengalami puncak produksi jika tetangga atau teman tidak mengambilnya, maka buah-buah ini akan jatuh gugur rontok. Jadi kita bisa gunakan juga sebagai pupuk jika kita mau kumpulkan, dan kita bisa siramkan biang eco farming untuk menjadi kompos kita. Jadi buah ataupun daun, jika kita mau rutin mengumpulkannya dan kita padukan dengan pupuk eco farming, kita bisa membuat kompos. Itulah untuk informasi untuk sahabat semua, subscriberku, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah mengikuti video-video unggahan dari kita. Semoga sahabatku selalu sehat, bertambah sukses, dan dimudahkan urusannya baik di dunia dan di akhirat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.